Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Siti Sarah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Desain UI UX terhadap minat beli konsumen pada platform e-commerce menggunakan metode eksperimen. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Ibu Asriani. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu bab 1. Di dalamnya terdapat latar belakang, masalah, dan tujuan. Baik, yang pertama latar belakang. Di sini ada beberapa hal yang melatar belakangi mengapa saya memilih penelitian ini. Pertama, ada peran penting UI UX. Nah, UI UX yang baik memainkan peran penting dalam meningkatkan minat beli konsumen di platform e-commerce. Nah, jika desain UI UX-nya nyaman, maka dapat memudahkan akses informasi dan meningkatkan kepuasan kepada pelanggan. Kemudian, masalah UI UX yang buruk. Jika desain UI UX buruk, itu bisa bikin penggunanya frustasi, terus mengurangi kepuasan, dan akhirnya menurunkan minat beli ke konsumen. Lalu yang ketiga ada variasi produk dan presentasi. Jadi, cara produk disajikan di dalam platform e-commerce itu juga berpengaruh besar terhadap minat beli. Jika produk yang ditampilkan itu tidak menarik atau tidak jelas, itu dapat mengurangi daya tarik bagi pelanggan atau konsumennya. Kemudian, kebutuhan penelitian lanjutan. Nah, meskipun sudah banyak penelitian mengenai hal ini, tetapi tetap masih diperlukan studi lebih lanjut untuk memahami bagaimana UI UX dan variasi produk dapat dioptimalkan untuk meningkatkan minat beli. Lalu yang terakhir adalah fokus baru. Nah, penelitian ini menawarkan fokus baru dengan menganalisis bagaimana variasi produk dan elemen UI UX secara bersama-sama mempengaruhi minat beli konsumen. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode eksperimen langsung, yang mana sejauh yang saya teliti, itu belum banyak yang menggunakan metode eksperimen ini. Kemudian ada masalah dan tujuan. Beberapa masalah yang teridentifikasi yaitu yang pertama, desain UI UX yang tidak efektif mengurangi minat beli konsumen. Lalu, elemen UI UX yang buruk menyebabkan frustasi dan menurunkan kepuasan. Dan yang terakhir, presentasi atau tampilan produk yang tidak menarik atau tidak jelas menurunkan minat beli, meskipun produk berkualitas. Kemudian, di tujuan yang pertama, identifikasi elemen UI UX yang meningkatkan minat beli di e-commerce. Yang kedua, penelitian pengaruh presentasi produk terhadap minat beli. Dan yang terakhir, pengembangan metode eksperimen untuk menguji desain UI UX dan variasi produk. Lalu kita masuk ke bab 2, studi pustaka. Di dalamnya terdapat kajian keislaman dan landasan teori. Kajian keislaman bersumber dari ayat Al-Quran dan hadis. Di ayat Al-Quran yang pertama di surah Al-Mujadalah ayat 11 bisa dilihat artinya. Nah, di ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk selalu mencari ilmu dan pengetahuan, termasuk melalui penelitian. Yang kedua ada di surat An-Nisa ayat 173. Di surat ini dapat dihubungkan dengan penelitian tentang UI UX, di mana desain UI UX yang baik dan mudah digunakan dapat membantu pengguna untuk menyelesaikan masalah mereka dengan mudah dan cepat. Kemudian hadis yang saya kutip ada di hadis riwayat Muslim yang berbunyi, barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis ini menunjukkan bahwa membantu orang lain dalam kebaikan adalah perbuatan yang mulia dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga dapat dihubungkan dengan penelitian saya tentang UI UX, di mana desain UI UX yang baik dan mudah digunakan dapat membantu pengguna untuk berbelanja dengan mudah dan nyaman di platform e-commerce.
Kemudian hadis yang kedua ada dari hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, tidaklah seorang muslim pun menolong kesusahan saudaranya, melainkan Allah akan menolongnya dalam kesusahannya, baik di dunia maupun akhirat. Hadis ini menunjukkan bahwa membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan adalah perbuatan yang mulia dan akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Relevansi dari kedua hadis ini adalah di mana desain UI UX yang baik dan mudah digunakan dapat membantu pengguna untuk menyelesaikan masalah mereka dengan mudah dan cepat di platform e-commerce. Next, ada landasan teori. Yang pertama, UI UX. Lalu, minat beli. Minat beli adalah ketertarikan konsumen terhadap produk, memotivasi mereka untuk mencari informasi lebih lanjut. Dikutip dari Skiffman dan Kanuk tahun 2004. Kemudian ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen melibatkan pemilihan, pembelian, dan penggunaan produk untuk memenuhi kebutuhan. Keputusan pembelian dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Dikutip dari Mauludin dan kawan-kawan pada tahun 2022. Ada e-commerce, ini adalah jual beli barang dan jasa melalui internet. Ini mengintegrasikan perdagangan domestik dan internasional, mempercepat integrasi ekonomi global. Dikutip dari Rehatalanit 2021. Kemudian yang terakhir ada metode eksperimen. Metode eksperimen ini memanipulasi variabel bebas untuk mengukur efeknya pada variabel terikat, menentukan hubungan sebab akibat. Kutip dari Kerlinger 1986. Digunakan untuk menguji pengaruh desain UI UX terhadap minat beli konsumen. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Di dalamnya terdapat metode penelitian, teknik pengumpulan data dan perangkat penelitian, lokasi dan objek penelitian. Oke, yang pertama ada metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode eksperimen. Untuk tahap-tahapnya, yang pertama adalah pengembangan variabel bebas dan terikat. Di sini saya menentukan elemen UI UX dan variasi produk yang akan diuji, serta hasil yang diukur, seperti minat beli. Kemudian ada persiapan eksperimen. Saya mempersiapkan desain UI UX dan produk yang akan diuji, serta alat dan metode untuk pengambilan data. Kemudian ada pelaksanaan eksperimen. Di sini saya akan mengujikan desain UI UX pada pengguna dalam skenario nyata untuk mengamati interaksi mereka. Ada pengumpulan data. Saya mengumpulkan data dari pengguna selama eksperimen seperti respons, tindakan, dan preferensi. Kemudian ada analisis data. Di sini saya menganalisis data yang terkumpul untuk menemukan pola dan hubungan antara UI UX dan minat beli. Dan yang terakhir ada interpretasi hasil. Di sini saya menafsirkan hasil analisis untuk memahami pengaruh UI UX dan variasi produk terhadap minat beli konsumen. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Untuk tahap yang pertama yaitu survei pra-eksperimen, yaitu mengumpulkan informasi awal dari peserta mengenai preferensi dan ekspektasi mereka terhadap UI UX sebelum eksperimen dimulai. Kemudian, pemasangan alat analitik web, mengintegrasikan alat analitik ini untuk melacak dan merekam interaksi pengguna selama eksperimen berlangsung. Yang ketiga ada rekrutmen peserta. Di sini saya memilih dan merekrut peserta yang sesuai untuk berpartisipasi dalam eksperimen. Kemudian ada pelaksanaan A/B testing. Pelaksanaan ini menguji dua versi UI UX yang berbeda kepada kelompok pengguna yang berbeda untuk membandingkan efektivitasnya. Kemudian ada pengumpulan data real time. Mengumpulkan data secara langsung saat peserta berinteraksi dengan UI UX selama eksperimen. Dan yang terakhir ada survei pasca eksperimen. Di sini saya mengumpulkan feedback dari peserta setelah eksperimen untuk mengetahui pengalaman mereka dan mengukur perubahan dalam minat beli. Next ada data penelitian. Yang pertama data kuantitatif yaitu jumlah klik pada produk.
waktu yang dihabiskan di halaman produk dan jumlah transaksi yang berhasil. Yang kedua, data kualitatif diambil dari hasil survei pra-eksperimen dan hasil survei pasca eksperimen. Dan yang ketiga, data di analitik web. Mengambil dari laporan dari Google Analytics. Kemudian, perangkat penelitian yang dibutuhkan, yang pertama perangkat keras, yaitu komputer atau laptop dan perangkat pengguna. Dan perangkat lunaknya ada Google Analytics, Google Form. Selanjutnya, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan secara online, tidak terbatas pada lokasi fisik, dan berada dalam ruang digital. Untuk objek penelitian ini adalah pengguna aktif platform e-commerce. Kriteria partisipannya berusia di atas 18 tahun, mempunyai transaksi minimal sekali dalam 6 bulan terakhir, dan berpartisipasi dalam survei pra dan pasca eksperimen. Kemudian, waktu dan rencana kegiatan penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu 5 bulan dari bulan Maret sampai bulan Juli. Di 2 minggu awal bulan Maret ada studi pendahuluan, 2 minggu setelahnya pengembangan variabel, kemudian persiapan eksperimen, pelaksanaan eksperimen, pengumpulan data, analisis data, dan di bulan Juni awal interpretasi hasil. Nah, untuk bimbingan dilakukan setiap minggu sampai bulan Juli. Nah, untuk bimbingan dan penulisan laporan dilakukan setiap minggu sampai bulan Juli. Dan untuk penyusunan jurnal dilakukan di 3 minggu awal di bulan Juni dan sidang skripsi di akhir Juli. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.